dari SMA Negeri 1 Bangli ingin mewawancarai Bapak tentang terkait kondisi geografis daerah ini. Di bawah, dengan kondisi di bawah perbukitan dan gunung, kira-kira mata pencarian yang paling cocok menurut Bapak? Kebun, bawang, cabai, ya jenis sayur-sayuran semuanya cocok di sekitar kawasan. Ini dari yang satu mau mewawancarai sedikitnya mengenai terbentuknya sejarah Danau Batur secara turun-temurun, kemudian dan secara ilmiahnya seperti apa? Jadi saya staf di museum di sini sebagai pemandu. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya, yuk kita sekalian lihat ini apa namanya market di depan kita. Di depan kita ini ada market atau diorama atau sebagai modelnya geopark. Jadi pertanyaannya kan tentang danaunya ya. Jadi saya jelaskan atau ceritakan sedikit sejarahnya dari awal pembentukannya dulu ya. Nah, dulu sebelum seperti ini, gunung atau kaldera Batur itu tingginya menjulang dari sini sampai dengan sini. Itu dengan ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Kemudian terjadi letusan hebat pertama sekitar 30.000 tahun yang lalu. 3.000 meter akibat dari letusan dahsyat pada saat itu. Kemudian setengah bagian daripada gunung Batur Purba itu runtuh atau hilang sebagian, sehingga membentuk kaldera pertama ini. Kaldera pertama satu dengan garis kuning, itu dengan luas sekitar 13,8 kali 10 km. Kemudian setelah itu 10.000 tahunnya lagi kira-kira yang membentuk kaldera kedua ini. Ada garis merah itu dengan diameter sekitar 7 km. Setelah itu 5.500 tahun yang lalu baru terbentuk gunung api Batur Muda atau yang sekarang dengan 3 kerucut 3-4 dari. Tadi kan ditanya dananya itu terbentuk pada saat berdasarkan panel yang ada di ruang kebumian, itu danaunya sudah terbentuk pada saat letusan pertama. Cuman kondisinya selalu berubah karena kan proses pembentukan danaunya itu panjang. Rentetannya itu dari letusan sekitar 30 tahun yang lalu sampai letusan terakhir itu berbeda-beda ininya kondisinya. Kalau kita lihat di video di sana juga di ruang hunian, pada saat letusan pertama itu danaunya ada di sini, kemudian setelah letusan hebat kedua melingkari gunung. Nah, yang terakhir itu bentuknya seperti ini. Kemunculan atau terbentuknya Danau Batur itu akibat dari dasar atau permukaan lembah di sana yang cekung. Jadi dasar permukaan setelah letusan itu tidak rata di bawahnya, tidak seperti ini. Nah, jadi ada cekungan di sana. Nah, kemudian air hujan sama air tanah terakumulasi di sana, sehingga terbentuklah Danau Batur. Kalau Danau Batur itu sendiri mempunyai luas sekitar 2,5 km lebarnya, panjangnya sekitar 7,5 km dengan kedalaman 80 meter. Ini singkat aja karena saya juga agak lupa ininya secara detailnya. Ini juga berdasarkan sejarah yang saya baca di juga. Itu kalau nggak salah itu ceritanya tentang Kebo Ibu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi pada suatu saat dulu, nah di sini kan ada penduduk, singkat cerita seperti itu. Penduduk kalau nggak salah itu ceritanya sedikit lupa saya ceritanya. Singkat ceritanya itu Kebo Iwo itu disuruh oleh penduduk untuk menggali lubang. Nah, itu karena Kebo Iwo kalau nggak salah dulu itu minta kayak apa ya? Ya minta makan ya. Nah, kebetulan karena kondisi desa saat itu lagi kekurangan makanan juga, akhirnya Ibu Iwo coba makan binatang peliharaan itu. Awalnya kan dikasih secara baik hati lah oleh penduduk sini. Cuman karena pada saat itu Ibu Iwo sudah mulai makan ternak, makan tanpa izin seperti itu. Nah, ada salah satu pemuka desa di bawah sana
punya ide dia, disuruhlah Kebo Iwo buat gali sumur yang dalam. Nah kemudian setelah Kebo Iwo sudah menggali sumur itu, akhirnya sumur atau lubang ya, akhirnya Kebo Iwo ditimbun di sana oleh penduduk gitu. Sehingga terbentuklah ini kaldera ini atau sumur besar itu. Kalau nggak salah seperti itu, kurang lebihnya nanti cari di Google, saya agak lupa sedikit ya. Intinya seperti itulah tentang Kebo Iwo. Terima kasih. Ya, benar. So, what's your name and where are you from? His name is Oliver, my name is Sabine, and we are from Germany, Germany. in Europe, yes. Okay. I have a question for you guys. So, beforehand we from senior high school, Wan Bangli to interview you regarding why did you choose to travel to Kintamani, even though there are many other tourism attractions in Bali. Why did we choose to come to here? Yeah. Because we want to see a volcano. We haven't seen a volcano before. This time in Germany, yes, we don't have volcano in Germany, so we wanted to see the volcano. And we would like to see the nature. Yes. But on other days, of course, we see different attractions, as you said, because Bali has got many attractions. Okay, next question. What tours have you visited here? What places? Besaki Mother Temple, Lempuyang, Lempuyang. and Tirtha Ganga, Jatilui, Tigaga Langrise Terrace. On Sunday it was Tanalot and Ulu Danun and Tamam Ayun. Tamam Ayun. Yes, and then 2 weeks ago Lombok. Oh, very good Yes. destination. Yes. Yes, these are the Germans. Just like 1, 2, 3, 4, 5 done. Now we can go. Thank you. Okay, thank you for your answer and thank you for waiting to be interviewed by us. Enjoy your holiday. Selamat siang Bu, mohon izin sebelumnya kami siswa dari SMA Negeri 1 Bangli ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana perekonomian di daerah Kintamani sebagai daerah yang memiliki daya tarik wisata dan cuaca yang dingin. Kalau ekonomi di Kintamani sangat stabil, bagus. Karena kita di cuaca dingin, pertanian maju, sayur maju, ekonomi maju. Tapi di sini tidak ada pariwisata. Adanya hanya jeruk, kopi, dan sayur-sayuran. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa mayoritas mata pencaharian penduduk di sini? Kalau boleh tahu, pendapat terbesar Ibu pada mata pencaharian yang Ibu tekuni itu berkisaran berapa? Kalau penghasilan itu kan karena kita jeruk sama kopi. Jadinya kalau penghasilan jeruk itu ada 2 panen. Jadi ada di 6 bulan, ada di panen raya itu di 1 tahun sekali. Kalau biasanya di 6 bulan sekali itu paling ya sampai di 50 juta. Tapi kalau di panen raya dari kebun yang kisaran mungkin 3 hektaran sampai mencapai 400 juta. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik Bu, ke pertanyaan berikutnya, apa dampak yang Ibu alami terhadap pembangunan wisata yang dilakukan oleh pemerintah? Karena kita kan Kintamani kan dibagi 4 bagian, ada Kintamani Timur, Barat, Utara, Selatan. Kalau untuk dampak wisata, karena kita kan jauh dari tempat wisata, kita nggak berdampak apa-apa. Dampaknya kita ya mungkin hanya sama cuaca aja, buruk baiknya cuaca baru pengaruh sama usaha kita petani. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan jawabannya.